Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Hukuman. Sebelum pertarungan terjadi antara putra mahkota dan seluruh pengikutnya, dengan Pangeran Zhengwu di kediaman putra mahkota, tiba-tiba saja gelombang angin dari luar ruangan masuk dan menghempaskan pintu serta jendela yang ada di tempat itu hingga hancur berkeping-keping. Gelombang angin kejut itu berasal dari kekuatan ranah tingkat Emperor, yang menerobos masuk ke dalam ruangan tempat di mana akan terjadi pertarungan, hingga membuat semua orang yang berada di dalam ruangan itu terhempas dan menabrak dinding dengan keras. Cambuk petir yang berada di tangan pangeran ketiga ikut terlepas dalam peristiwa itu, dan tak lama kemudian cambuk itu melayang dan menuju ke arah seorang laki-laki parubaya yang menatap mereka semua dengan tatapan penuh amarah. Laki-laki parubaya itu adalah Kaisar Cahaya Naga, Zhenggong. Kaisar Zhenggong segera meraih cambuk petir dan menyimpannya ke dalam cincin ruangnya, kemudian mengarahkan telapak tangan kanannya ke arah ketiga kultivator kuat ranah tingkatan roh, yang merupakan pengikut putra mahkota sehingga ketiganya langsung kesedot ke hadapan Kaisar Zhenggong, tanpa bisa menggerakkan tubuh mereka. Kalian bertiga aku tugaskan untuk melindungi putra mahkota bukan untuk mencelakai pangeran ketiga. Jika sampai cambuk petir digunakan pangeran ketiga untuk melukai bahkan membunuh kakaknya sendiri, maka hidup kalian pun akan berakhir, ucap sang kaisar kemudian menghempaskan tangannya ke samping, yang membuat ketiga kultivator itu terhempas mengikuti arah tangan kanan sang kaisar, hingga kembali menabrak dinding ruangan dengan keras. Flashback. Putri Yuanhua yang tak ingin adanya perang saudara di antara pangeran, dia pun tak langsung pergi ke Guild Serikat Dagang, malahan pergi menemui Kaisar Zhenggong sang paman, untuk melaporkan semua yang terjadi di Guild Serikat Dagang yang pada akhirnya membuat pangeran ketiga murka. Kaisar Zhenggong merespon semua yang dikatakan oleh Putri Yuanhua, karena apa yang dilaporkannya itu bisa membahayakan keselamatan kedua pangeran jika pertarungan sampai terjadi. Terima kasih atas semua laporanmu ini Hua, dalam hal ini putra mahkota yang salah karena telah membuat keributan di Guild Serikat Dagang sampai membunuh seorang manajer di sana. Aku akan membereskan masalah yang terjadi antara putra mahkota dan pangeran ketiga, dan kau boleh kembali ke Guild Serikat Dagang, ucap Kaisar Zhenggong. Baik yang mulia, aku akan kembali ke Guild Serikat Dagang, jawab Putri Yuanhua. Selepas kepergian Putri Yuanhua, Kaisar Zhenggong segera melesat ke arah tempat kediaman putra mahkota berada, karena dia berkeyakinan jika pangeran ketiga saat ini tengah pergi sana. Apakah kalian berdua ingin tetap saling bunuh? Tanya Kaisar Zhenggong saat melihat kedua putranya telah bangkit berdiri. Ayah, Zhengwu yang telah menyerang kediamanku dan dia ingin membunuhku dengan menggunakan cambuk petir miliknya. Aku ingin ayah segera menghukum Zhengwu dengan seberat-beratnya, karena dia berkeinginan untuk membunuh saudaranya sendiri, ucap putra mahkota. Ayah, dalam hal ini akulah yang bersalah karena telah menyerang kediaman putra mahkota, dan membuat ayah menjadi marah seperti ini. Aku akan menerima semua hukuman apapun yang ayah berikan kepadaku, tapi sebelumnya aku minta putra mahkota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah membuat keributan, dan juga telah membunuh seorang manajer di sana, ucap pangeran ketiga.
Ayah, aku memang telah membunuh seseorang di dalam Guild Serikat Dagang, tapi semua itu kulakukan karena orang itu telah berani menghinaku, dan dalam hal ini aku tak bersalah, ucap putra mahkota mencoba melakukan pembelaan diri. Kaisar Zenggong mencoba menahan amarahnya, karena kedua pangeran yang ada di hadapannya saat ini merupakan putranya sendiri. Kau adalah seorang putra mahkota dan calon kaisar di masa depan, tapi kau tak mencerminkan seorang pemimpin. Apa jadinya kekaisaran di masa depan jika kau mempunyai sifat arogan seperti itu? Zheng Hong, aku akan mempertimbangkan kembali untuk menjadikanmu seorang kaisar di masa depan, jika kau tak bisa merubah sifat dan perilakumu yang kekanak-kanakan itu. Seharusnya kau bisa memilah dan memilih dalam melakukan tindakan karena hal itu akan mencerminkan wibawamu sebagai calon pemimpin besar, agar kau bisa dicintai oleh seluruh rakyatmu di seluruh wilayah Cahaya Naga. Zheng Hong, atas perbuatan di Guild Serikat Dagang, maka aku akan menghukummu untuk belajar di dalam perpustakaan bersama seorang guru selama 5 tahun lamanya, agar kau dapat menyadari diri di sana dan bisa menjadi seorang pemimpin yang mempunyai karisma dan berwibawa. Jika selama 5 tahun kau tak bisa merubah sikap dan perilaku serta menjadi kuat, maka predikat putra mahkota yang kini kau sandang akan kuberikan kepada adikmu Zheng Wu, ucap Kaisar Zenggong. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba saja 2 orang prajurit pelindung kekaisaran muncul di hadapan putra mahkota, dan membawa putra mahkota pergi ke perpustakaan tempat di mana putra mahkota akan menjalani hukumannya. Ayah, aku tak bersalah. Aku tak ingin dihukum, teriak putra mahkota sebelum menghilang dari tempat itu. Setelah kepergian putra mahkota untuk menjalani hukumannya, Kaisar Zenggong berjalan menuju ke arah pangeran ketiga. Zheng Wu, dalam hal ini kau pun juga bersalah, kau telah melakukan penyerangan terhadap kakakmu sendiri, dan untuk itu aku juga akan menghukummu, ucap Kaisar Zenggong. Aku siap menerima hukuman darimu ayah, jawab pangeran ketiga. Kau pergilah ke wilayah Kekaisaran Cahaya Naga sebelah utara, temui sahabatku Wong Chen di Gunung Wongku, aku ingin kau meningkatkan kekuatanmu di sana, dan masalah serikat dagang aku akan menyuruh kakakmu Zheng Nong untuk mengambil alih kepemimpinan di sana, ucap Kaisar Zenggong. Pangeran ketiga terdiam. Dia tak menyangka jika ayahnya akan menyerahkan pusat kepemimpinan serikat dagang kepada pangeran kedua, yang sifat dan perilakunya hampir sama persis dengan putra mahkota. Pangeran ketiga yang tak ingin jerih payahnya bersama Nincu hancur di tangan pangeran kedua, dia pun seketika itu menolak jika pangeran kedua yang akan memimpin Guild Serikat Dagang. Ayah, aku akan menerima hukuman yang kau berikan untuk berlatih di Gunung Wongku, tapi aku tak ingin pangeran kedua yang akan menggantikan posisiku selama aku pergi. Izinkan aku untuk menata serikat dagang sebelum kepergianku ke Gunung Wongku, ucap pangeran ketiga. Baik, aku mengizinkanmu untuk melakukan pembenahan di serikat dagang selama sehari. Dan setelah itu kau harus segera pergi menuju ke Gunung Wongku. Ingat, aku ingin kau kembali setelah kau menjadi kuat dan dapat memimpin Guild Serikat Dagang lebih baik lagi, ucap Kaisar Zenggong. Setelah berkata seperti itu, Kaisar Zenggong pergi meninggalkan pangeran ketiga. Bersambung. Episode sebelumnya. Kepergian Nincu. Episode berikutnya. Hutan Binatang Iblis. Yok. Hutan Binatang Iblis. Hari itu juga pangeran ketiga pergi menuju Guild Serikat Dagang bersama Zheng Yi sang adik.
Di ruang pertemuan di Guild Serikat Dagang, Pangeran ketiga mengangkat Putri Yuan Hua sebagai ketua dan mengangkat Zheng Yi sebagai bendahara di Guild Serikat Dagang. Hal itu dilakukan Pangeran ketiga agar ada yang mengisi kekosongan kepemimpinan selama Pangeran ketiga dan Nin Chu tak berada di tempat. Setelah semua masalah terselesaikan, maka hari itu juga Pangeran ketiga berangkat ke Gunung Wongku untuk menemui Ketua Wong Chen di sana. Sementara itu Nin Chu yang telah selesai menguburkan ayahnya, segera mempersiapkan diri untuk berangkat menuju hutan binatang iblis. Tujuannya hanya satu, yaitu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ayah, setelah aku mendapatkan apa yang kuinginkan di dalam hutan binatang buas, aku pasti akan datang untuk menjengukmu dan membalaskan apa yang telah putra mahkota lakukan padamu, ucap Nin Chu. Setelah bersujud 3 kali di depan kuburan sang ayah, maka mulailah Nin Chu melakukan perjalanan menuju ke hutan binatang iblis. Di pinggir hutan, Nin Chu sudah merasakan hawa mencekam dari dalam hutan, yang membuat Nin Chu memutuskan untuk menghentikan langkahnya dalam memasuki hutan yang lebat itu. Hari mulai senja. Ada baiknya aku masuk di kedalaman hutan besok pagi, karena binatang roh tingkat tinggi banyak yang berkeliaran di malam hari, batin Nin Chu. Nin Chu segera membersihkan tempat di mana dia akan beristirahat di malam itu. Kurasa malam ini aku akan aman di sini, karena aku belum berada di dalam kawasan hutan binatang iblis. Ada baiknya aku mencari hewan buruan untuk mengisi perutku yang telah lapar di sekitar tempat ini, sebelum hari semakin gelap, batin Nin Chu. Pada akhirnya Nin Chu berhasil mendapatkan hewan buruan yang memang banyak berkeliaran di pinggiran hutan binatang iblis. Setelah memanggang dan memakan hasil buruannya, Nin Chu segera melakukan meditasi untuk bertemu inti api surgawi. Namun sebelumnya Nin Chu telah memasang pelindung di sekitarnya, untuk mencegah binatang buas yang mencoba untuk memangsanya. Di dalam dantian tempat keberadaan inti api surgawi, nampak seorang lelaki parubaya tengah menunggu kedatangan Nin Chu. Guru, apa yang harus kulakukan di dalam hutan binatang iblis ini? Tanya Nin Chu. Di dalam hutan binatang iblis, terdapat 4 binatang roh di tingkat ke-8 dan 1 binatang roh di tingkat ke-9. Kelima binatang roh itu saat ini yang merajai hutan binatang iblis. Saat ini binatang roh tingkat ke-9 telah semakin tua, dan keempat binatang roh tingkat ke-8 terus mencoba mencelakainya untuk mendapatkan batu energi yang dimiliki oleh Raja Hutan Binatang Iblis tersebut, agar dapat menembus tingkat ke-9. Tingkat kultivasi binatang roh. 1. Binatang roh tingkat pertama, sama halnya dengan para kultivator di tingkat ranah awal puncak. 2. Binatang roh tingkat kedua, sama halnya dengan para kultivator di tingkat ranah menengah puncak. 3. Binatang roh tingkat ketiga, sama halnya dengan para kultivator di tingkat ranah nafas inti. 4. Binatang roh tingkat keempat, sama halnya dengan para kultivator di tingkat ranah kuasa langit. 5. Binatang roh tingkat kelima, sama halnya dengan para kultivator di tingkat ranah jiwa. 6. Binatang roh tingkat ke-6, sama halnya dengan para kultivator di tingkat ranah roh. 7. Binatang roh tingkat ke-7, sama halnya dengan para kultivator di tingkat ranah alam. 8. Binatang roh tingkat ke-8, sama halnya dengan para kultivator di tingkat ranah emperor. 9. Binatang roh tingkat ke-9, sama halnya dengan para kultivator di tingkat ranah suci. Binatang roh di tingkat ke-10,
sama halnya dengan para kultivator di tingkat ranah dewa. Nincu di tengah hutan binatang iblis, tepatnya di sebuah air terjun yang mengalir jernih. Di sana terdapat sebuah pedang berwarna hitam pekat yang dahulu pernah dipakai oleh seorang ksatria tanpa tanding, dan pedang itu kini mencari tuannya yang baru yang akan membawanya keluar dari dalam hutan binatang iblis. Nama pedang itu adalah pedang penguasa malam. Guru naluri hatiku berkata jika pedang hitam itu akan berjodoh denganku, dan semoga saja pedang penguasa malam akan menjadi milikku, ucap Nincu. Laki-laki parubaya itu tersenyum mendengar jika Nincu menginginkan pedang penguasa malam. Kau pasti akan mendapatkannya karena di darahmu mengalir darah yang sama yang pernah memiliki pedang penguasa malam sebelumnya, dan pastinya pedang itu tak akan menolakmu, gumam laki-laki parubaya itu. Pagi hari Nincu mulai masuk ke dalam hutan binatang iblis, dan tiba-tiba saja kabut racun berwarna ungu menyelimuti hutan itu. Racun ini begitu sangat berbahaya, aku harus segera mencari tempat untuk menghindari kabut racun ini, batin Nincu sambil menutup hidungnya dengan kedua tangan yang dimilikinya. Tiba-tiba saja suara inti api surgawi menggema di telinganya. Ini adalah kabut beracun yang ada di pinggir hutan binatang iblis. Jika kau terus masuk ke dalam hutan maka kabut ini akan hilang dengan sendirinya. Maka cepatlah kau masuk ke dalam hutan, jika tidak dalam waktu beberapa detik kau tak akan mampu bertahan lagi, ucap inti api surgawi. Baik guru, jawab Nincu. Mendengar perintah gurunya, Nincu segera melesat masuk ke dalam hutan dengan menggunakan teknik langkah bayangan yang dimilikinya. Bersambung. Episode sebelumnya. Hukuman. Episode berikutnya. Bertarung dengan binatang roh tingkat 5. Bertarung dengan binatang roh tingkat 5. Di dalam hutan Nincu mendapati reruntuhan bangunan dari perang ribuan tahun yang lalu. Nincu melangkahkan kaki masuk ke dalam bangunan itu, akan tetapi inti api segera menahannya dengan berkata, "Kau jangan masuk ke dalam reruntuhan itu karena di sana terdapat labirin. Jika kau memaksakan diri untuk masuk ke sana aku tak menjamin jika kau dapat keluar dari dalam sana," ucap inti api surgawi. Guru, aku merasakan ada sesuatu hal yang membuatku harus masuk ke dalam sana tapi aku tak tahu apa itu. Apa yang harus aku lakukan sekarang karena keinginan dan dorongan itu begitu kuat membawaku untuk menuju ke dalam reruntuhan itu, jawab Nincu. Tiba-tiba saja dari dalam tubuh Nincu keluar api putih dan membentuk wujud seorang laki-laki parubaya. Dia adalah perwujudan api inti surgawi. Saat ini kau mempunyai dua pilihan, yaitu masuk ke dalam reruntuhan bangunan mengikuti dorongan hatimu dan akan menghadapi labirin yang menutupi reruntuhan bangunan, atau tetap di luar reruntuhan dengan tujuan pergi mencari pedang penguasa malam yang saat ini aku telah mengetahui keberadaannya, ucap laki-laki parubaya itu. Apakah guru bisa memberikan satu pendapat padaku? Langkah apa yang harus kulakukan? Tanya Nincu kembali. Nincu, ada baiknya kau menjadi lebih kuat terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam reruntuhan itu. Paling tidak kau telah mendapatkan pedang penguasa malam yang akan membantumu di setiap pertarunganmu, jawab laki-laki parubaya itu. Baiklah guru, aku akan mengikuti perkataanmu untuk menjadi kuat dan mendapatkan pedang penguasa malam. Sebelum aku masuk ke dalam reruntuhan yang terdapat labirin di dalamnya, ucap Nincu sambil melangkah ke depan dan memandangi reruntuhan yang ada di hadapannya. Lelaki parubaya itu memandangi Nincu dalam-dalam,
Saat Nincu menatap ke arah reruntuhan bangunan yang seperti kota dengan sisa-sisa bangunan besar di dalamnya. Aku rasa di dalam reruntuhan itu terdapat sesuatu hal dari masa lalu, yang pastinya ada hubungannya dengan darah yang mengalir di tubuh Nincu, dan kurasa yang mendorong Nincu masuk ke dalam reruntuhan itu merupakan salah satu teknik kuat yang pernah dimiliki ayahnya, yang kini menginginkan Nincu untuk menjadi pemiliknya, gumam laki-laki paruh baya itu. Setelah memutuskan untuk pergi mencari pedang penguasa malam, Nincu pada akhirnya meninggalkan reruntuhan bangunan itu dan melesat pergi menuju ke air terjun, tempat keberadaan pedang penguasa malam berada. Baru saja Nincu beranjak meninggalkan reruntuhan bangunan tersebut, tiba-tiba saja langkahnya dihadang oleh sesosok gorila raksasa yang menatap tak bersahabat ke arahnya. Nincu yang ada di hadapanmu itu merupakan binatang roh tingkat 5, dengan adanya binatang roh itu kau bisa berlatih untuk mengalahkan binatang roh yang lebih kuat satu tingkat di atasmu. Selamat berjuang Nincu, ucap lelaki paruh baya itu kemudian masuk kembali ke dalam dantian Nincu. Guru, guru, mengapa kau tinggalkan aku? Teriak Nincu. Teriakan Nincu tak digubris oleh laki-laki paruh baya yang telah menghilang, malahan teriakannya itu memancing amarah sang gorila raksasa yang menyangka jika Nincu ingin menguasai wilayah kekuasaannya. Dengan amarahnya gorila raksasa itu langsung menyerang ke arah Nincu, dengan melompat dan menerjang ke arahnya. Nincu berlari untuk menghindari terjangan sang gorila, namun getaran kuat di tanah akibat terjangan sang gorila raksasa, membuat Nincu kehilangan keseimbangan dan terjatuh mencium tanah. Kali ini Nincu benar-benar kesal, dengan apa yang dilakukan gorila raksasa padanya. Jika kau menginginkan pertarungan maka akan aku kabulkan, hardik Nincu kemudian menghentakkan kedua tangannya ke tanah, hingga tubuhnya terpental ke darah. Nincu berjumpalitan beberapa kali di udara, kemudian meluncur deras ke arah sang gorila raksa, sambil melesakkan satu tendangan keras yang dialiri kekuatan ranah tingkat kuasa bumi ke arah gorila raksasa. Serangan kuat yang dilakukan Nincu dapat bersarang dengan telak di tubuh sang gorila raksasa, namun yang terjadi di luar pemikiran Nincu. Serangan kuat yang dilakukannya itu tak mampu membuat sang gorila tumbang, malahan gorila raksasa semakin ganas untuk menyerangnya. Tak lama berselang, jual beli serangan pun terjadi di tempat itu, di mana Nincu mampu untuk mengimbangi serangan-serangan mematikan sang gorila raksasa, hingga membuat area di sekitar tempat terjadinya pertarungan porak-poranda. Pohon-pohon tumbang di sana-sini akibat amukan sang gorila raksasa. Nincu yang tak ingin menghabiskan tenaga sia-sia melawan gorila raksasa yang menjadi lawan tarungnya, langsung mengeluarkan kekuatan inti api surgawi yang merupakan kekuatan andalannya saat ini, dan seketika itu juga aura api berwarna putih langsung menyelimuti tubuhnya. Baru saja Nincu hendak menyerang sang gorila raksasa dengan kekuatan inti api surgawi, tiba-tiba saja lolongan memilukan hati terdengar dari tengah-tengah hutan yang berada di tempat itu. Lolongan itu menimbulkan gelombang kejut yang efeknya sampai kepada Nincu, hingga remaja muda itu terseret beberapa meter ke belang. Nincu, hentikan pertarunganmu ini dan secepatnya kau pergi menuju ke asal suara. Itu merupakan suara raja hutan binatang iblis ini yang tengah sekarat, ucap inti api surgawi yang berada di dalam dantian Nincu. Mendengar perkataan gurunya, Nincu segera melakukan serangan jarak jauh kepada sang gorila raksasa, yang membuat sang gorila raksasa harus mundur beberapa meter ke belakang untuk menghindari serangan dari Nincu.
Menghindarnya gorila raksasa dari serangan yang dilepaskan oleh Ninchu, hal itu memberi kesempatan kepada Ninchu untuk melarikan diri dari pertarungan yang terjadi. Dan dengan menggunakan langkah bayangan Ninchu melesat menuju ke asal suara tempat keberadaan Raja Hutan Binatang Iblis yang tengah sekarat. Di sebuah semak-semak yang rimbun, Ninchu mencari tahu apa yang telah terjadi di tempat itu. Di sana tampak seekor singa bersayap yang mengeluarkan aura kuat dari tubuhnya tengah terbaring di atas tanah, dengan 4 ekor binatang tingkat 8 yang mengelilinginya. Sungguh kekuatan yang sangat menakutkan, walaupun dia sudah sekarat namun keempat binatang tingkat 8 itu masih menjaga jarak terhadapnya, batin Ninchu. 4 binatang tingkat 8 itu adalah kura-kura hijau, serigala mata merah, ular kobra beracun dan leopard api. Mereka berempat berusaha saling bersaing untuk mendapatkan batu energi yang dimiliki oleh singa bersayap yang saat ini tergeletak di tanah. Singa bersayap sekarat bukan karena telah melakukan pertarungan, melainkan usia yang semakin tua hingga membuatnya tak berdaya. Hal itu yang membuat binatang roh tingkat 8 berlomba-lomba untuk mendapatkan batu energi yang dimiliki singa bersayap, agar dapat menembus tingkat ke-9 yang tentunya akan membuat binatang roh tersebut menjadi raja di hutan binatang iblis. Bersambung. Episode sebelumnya, Hutan Binatang Iblis. Episode berikutnya, Gunung Wongku. Siang hari Pangeran Zheng Wu telah tiba di puncak Gunung Wongku, karena lelah dia pun sejenak beristirahat di sebuah pohon rindang, agar dia dapat terhindar dari sengatan sinar matahari yang menyengat siang itu. Aku harus segera mencari guru Wong Chen agar aku dapat berguru padanya, guna meningkatkan kekuatan seperti apa yang diinginkan ayah, batin Pangeran Zheng Wu. Pangeran Zheng Wu tak ingin menyia-nyiakan waktu yang ada, dia pun segera bangkit berdiri untuk mencari tetua Wong Chen. Di saat perjalanannya itu tiba-tiba Pangeran Zheng Wu dihadang oleh seorang wanita cantik yang menghunuskan pedang ke arahnya. "Mau apa kau datang ke puncak Gunung Wongku?" tanya wanita itu tanpa berbasa-basi terlebih dahulu. Pangeran Zheng Wu diam, dia masih terpana oleh wajah cantik wanita yang ada di hadapannya, akan tetapi bentakan wanita muda itu yang disertai tenaga dalam, membuat Pangeran Zheng Wu tersentak dan buru-buru menjawab pertanyaan wanita muda yang ada di hadapannya. "Namaku Zheng Wu, aku sengaja ke puncak Gunung Wongku untuk menemui tetua Wang Chen, karena ada hal penting yang ingin ku minta padanya," jawab Pangeran Zheng Wu. "Pulanglah, guruku saat ini tak ada di tempat, jika kau ingin menemuinya maka datanglah 2 minggu lagi, karena guruku saat ini tengah melakukan meditasi di suatu tempat," ucap wanita muda itu. "Nona, izinkan aku untuk menunggunya di sini karena jika aku kembali pulang, perjalanan yang akan kutempuh sangatlah jauh dan memerlukan waktu yang cukup lama hingga aku bisa kembali datang ke tempat ini," jawab Pangeran Zheng Wu. "Jika kau tak ingin pergi dari sini, maka jangan salahkan aku jika aku akan melukaimu," ucap wanita muda yang ada di hadapan Pangeran Zheng Wu, yang saat ini telah bersiap untuk menyerangnya. "Tunggu Nona, aku tak ingin adanya sebuah pertarungan karena niatku datang ke sini bukan bermaksud untuk mencari masalah. Namun jika kau berkeras ingin bertarung denganku maka aku minta agar kau menyebutkan namamu, agar jika aku mati maka matiku takkan sia-sia karena aku akan mati di tangan wanita tercantik yang tak pernah kulihat seumur hidupku," ucap Pangeran Zheng Wu. "Baik jika itu yang kau inginkan, namaku Yihan,
ucap wanita muda itu, dan tak lama kemudian dia pun menyerang Pangeran Zhengwu dengan ganas. Pangeran Zhengwu tak membalas serangan wanita muda itu. Dia lebih banyak menghindar karena Pangeran Zhengwu mengetahui jika ranah tingkat kekuatan wanita muda itu masih berada di bawahnya. Melihat lawan tarungnya seperti meremehkannya, membuat Yihan menambah kecepatan serangnya yang membuat Pangeran Zhengwu mau tidak mau mengeluarkan pedang yang berada di dalam cincin ruangnya. Semua itu untuk menangkis setiap serangan pedang sang wanita yang mengarah padanya. "Hujan 1000 pedang," teriak Yihan. Pangeran Zhengwu menyadari jika wanita muda yang menjadi lawan tarungnya tak main-main dalam menghadapinya, karena dia telah mengeluarkan salah satu teknik terbaik yang dimilikinya. "Aku harus menghentikan serangannya, karena jika serangan yang dia lancarkannya itu beradu dengan kekuatan petir yang kumiliki, sudah pasti salah satu di antara kami berdua pasti akan terluka. Aku harus mengorbankan diriku untuk menghentikan pertarungan ini, karena jika wanita itu yang terluka maka sangat kecil kemungkinan bagiku untuk berguru kepada tetua Wong Chen, dan sangat kecil pula harapanku untuk kembali ke Istana Cahaya Naga. Bagaimana aku dapat membesarkan serikat dagang jika aku tak bisa kembali ke Istana Cahaya Naga? Karena ayah telah berpesan padaku jika aku telah menjadi kuat maka aku bisa kembali ke Istana Cahaya Naga," batin Pangeran Zhengwu. "Tunggu Nona. Aku sengaja datang ke Gunung Wongku untuk memenuhi perintah ayahku yang merupakan seorang kaisar di wilayah Kekaisaran Cahaya Naga, untuk menemui tetua Wong Chen agar aku dapat berguru padanya," ucap Pangeran Zhengwu sambil melepaskan pedang yang berada di genggaman tangannya. "Aku tak mungkin termakan oleh perkataanmu," ucap Yihan. Yihan segera menarik kembali teknik hujan 1000 pedang yang digunakannya. Kali ini dia memfokuskan diri kepada pedang yang berada di genggaman tangannya. Selip. Pedang yang digunakan Yihan menembus tubuh Pangeran Zhengwu tanpa sedikit pun melakukan berlawanan, hingga membuat Pangeran Zhengwu terkapar di tanah dengan tubuh yang bersimbah darah. Melihat pemuda yang ada di hadapannya sudah tak sadarkan diri, membuat Yihan segera datang menghampirinya. "Kau tak usah mencoba mengakui dirimu sebagai seorang pangeran, karena tak satu dua orang yang mengatakan hal itu di sini yang menganggap dirinya pangeran, hingga membuat mereka dapat mengambil semua sumber daya yang berada di Gunung Wongku dengan leluasa," ucap Yihan. Yihan lalu memeriksa identitas Pangeran Zhengwu, dan betapa terkejutnya sang wanita muda itu saat melihat jika pemuda yang disangkanya penipu, ternyata memiliki lencana seorang pangeran di Kekaisaran Cahaya Naga. Celaka, dia benar-benar seorang pangeran. Ini bisa sangat berbahaya bagi Gunung Wongku jika pemuda ini sampai mati, dan guruku pasti tak akan memaafkanku jika aku membunuh seorang pangeran, batin Yihan. Yihan segera membawa Pangeran Zhengwu menuju ke kediamannya di puncak Gunung Wongku, agar segera mendapatkan pertolongan di sana. Sementara itu di hutan binatang iblis, Ninchu masih tetap bersembunyi di semak belukar yang rimbun, dan terus memantau singa bersayap yang ada di hadapannya. Itu dilakukan Ninchu untuk menghindari 4 binatang roh tingkat ke-8, yang juga tengah memantau keberadaan singa bersayap yang kini kondisi tubuhnya semakin melemah. Sesaat singa bersayap itu menatap ke-4 binatang roh yang kini semakin mendekat ke arahnya, dan tak lama kemudian singa bersayap itu pun terkulai dan tak bergerak lagi. "Ninchu, kau tetap di sini karena aku masih merasakan kehidupan di diri sehingga bersayap itu. Aku ingin kau segera memasang segel pelindung dari api inti surgawi,"
karena firasatku merasakan jika singa bersayap itu akan melakukan serangan kepada keempat binatang roh yang ada di sekitarnya, ucap suara inti-inti api surgawi yang berada di dantian Nincu. Mendengar perkataan gurunya, Nincu segera memasang pelindung di sekitarnya, hingga gelembung berwarna putih kini menyelimuti tempat keberadaannya. Benar saja, saat keempat binatang roh itu mulai berlari ke arah singa bersayap untuk memperebutkan batu energinya, tiba-tiba saja ledakan besar terjadi hingga membuat keempat binatang roh itu terpental dan menabrak apapun yang ada di belakangnya. Tak ada satupun keempat binatang roh itu yang mampu bangkit lagi, karena tubuh mereka kini tengah terluka parah akibat serangan kejut yang dilakukan singa bersayap sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Sementara itu gelombang kejut yang terjadi akibat serangan dari singa bersayap, membuat pelindung yang menyelimuti tubuh Nincu pecah, hingga membuat Nincu terseret beberapa meter ke belakang. Nincu merasakan jika tubuhnya benar-benar luluh lantak hingga sulit untuk bernapas. Efek ledakan dari singa bersayap sungguh sangat luar biasa. Aku telah memakai semua kekuatanku untuk membuat pelindung bagi tubuhku. Akan tetapi pelindung itu tak mampu untuk berbuat banyak dalam menahan serangan gelombang kejut dari singa bersayap itu, batin Nincu. Di saat Nincu dalam keterpurukan tiba-tiba saja laki-laki paruh baya muncul dan memberikan energi inti api surgawi ke tubuh Nincu, yang membuat Nincu dapat pulih dari luka yang dideritanya. Terima kasih guru, ucap Nincu setelah dapat menguasai dirinya kembali. Nincu, kau tak mempunyai waktu lama untuk mendapatkan batu energi pada tubuh singa bersayap, karena keempat binatang roh itu pasti telah berupaya untuk memulihkan kondisi tubuh mereka, agar bisa mendapatkan batu energi di tubuh singa bersayap itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Bertarung dengan binatang roh tingkat 5. Episode berikutnya. Nincu vs Naga Air. Gagiok. Nincu vs Naga Air. Nincu segera tahu maksud dan tujuan gurunya mengatakan hal itu kepadanya, sehingga Nincu langsung melesat cepat ke arah tubuh singa bersayap yang telah mati. Maafkan aku singa bersayap, karena aku harus menghancurkan kepalamu, ucap Nincu kemudian menghantam kepala singa bersayap yang ada di hadapannya hingga hancur berantakan. Batu energi sebesar genggaman tangan orang dewasa menggelinding di tanah, cahaya berwarna emas seketika itu keluar dari dalam batu energi tersebut. Dengan cepat Nincu meraih batu energi tersebut dan menyimpannya ke dalam cincin ruang yang dimilikinya. Dengan cepat Nincu segera meninggalkan tempat itu, namun dari kejauhan keempat binatang roh yang tengah memulihkan diri, dapat melihat jika ada seorang anak manusia yang telah membawa batu energi milik singa bersayap, hingga mereka semua menjadi gusar karena batu energi itu yang bisa membuat mereka semua menjadi penguasa di hutan binatang iblis. Nincu terus berlari dengan cepat hingga pada akhirnya dia kelelahan dan berhenti berlari. Cepat kau cari tempat untuk menyerap batu energi yang berada padamu itu, karena batu energi itu dengan sendirinya dapat membantumu menembus ranah tingkat selanjutnya, sebelum keempat binatang roh tingkat ke-8 mampu untuk memulihkan diri, ucap inti api surgawi. Baik guru, ucap Nincu kemudian terus berlari menembus hutan yang lebat itu. Di sebuah jurang Nincu melihat adanya sebuah gua tersembunyi di sana, dengan cepat dia pun bergegas menuju ke goa yang dilihatnya itu. Goa ini cukup tersembunyi dan sulit ditemukan, aku bisa menyerap batu energi dengan leluasa di tempat ini, batin Nincu.
Nincu segera duduk bersila dan meletakkan batu energi percaya emas itu di hadapannya. Kemudian dia pun melakukan kultivasi untuk menyerap energi yang sangat besar dari dalam batu energi itu. Perlahan-lahan batu energi mulai terserap ke dalam tubuh Nincu, dengan tanda keluarnya aura emas di seluruh tubuh Nincu. Nincu terus melakukan penyerapan batu energi hingga tengah malam dan tak lama kemudian ledakan demi ledakan terjadi di dalam dantian Nincu, hingga membuat Nincu menembus ranah tingkat roh dalam waktu yang sangat singkat. Nincu berhasil melewati beberapa ranah tingkatan berkat kekuatan dari singa bersayap, yang tersimpan di dalam batu energi yang berada di tubuhnya. Batu energi yang berada di hadapan Nincu perlahan-lahan mulai retak dan tak lama kemudian baru itu pun hancur menjadi debu, karena seluruh energi yang ada di dalam batu tersebut telah masuk ke dalam tubuh Nincu. Bagus Nincu, kau telah berhasil menembus ranah tingkat roh, dan selanjutnya kita harus secepatnya pergi mencari pedang penguasa malam di sisi timur hutan ini, ucap inti api surgawi dari dalam dantian Nincu. Tapi guru, saat ini hari telah larut malam dan di luar sana banyak binatang roh tingkat tinggi yang berkeliaran, apakah tidak membahayakanku jika aku berkeliaran di dalam hutan malam-malam seperti ini? Tanya Nincu. Saat ini tak ada pilihan bagimu. Jika sampai keempat binatang roh tingkat ke-8 berhasil memulihkan diri, maka mereka semua pasti akan mencarimu karena kau telah membawa batu energi milik singa bersayap yang begitu sangat diinginkan oleh mereka, dan saat itu kau takkan sanggup menghadapi mereka semua walaupun aku ikut membantumu, karena tingkat kultivasi yang kau miliki masih sangat rendah dibanding mereka berempat, jawab api inti surgawi. Baik guru, aku akan mengikuti perkataanmu, ucap Nincu. Pergilah, aku akan melindungimu, ucap api inti surgawi. Malam itu juga Nincu memutuskan untuk pergi menuju ke tempat di mana pedang penguasa malam berada, sementara api inti surgawi terus menyelimuti tubuh Nincu agar aura tubuhnya tak dapat dirasakan oleh binatang roh tingkat tinggi yang banyak berkeliaran di malam hari. Nincu berlompatan dari satu pohon ke pohon yang lain tanpa menghiraukan banyaknya binatang roh yang berada di bawahnya, dan dengan bantuan api inti surgawi Nincu berhasil menuju ke tempat di mana air terjun yang ditujunya. Hari mulai pagi saat Nincu sampai di sebuah air terjun yang jatuh ke dalam danau yang berair jernih. Di tengah-tengah air terjun terdapat sebuah pedang berwarna hitam legam yang tertancap di sebuah batu dengan aura kuat. Itu adalah pedang penguasa malam. Aku ingin kau meneteskan darahmu di pedang itu sebelum kau mencabutnya dari batu besar yang menjadi tempat pedang itu tertancap, ucap api inti surgawi. Baik guru, jawab Nincu. Setelah berkata seperti itu, Nincu segera menggunakan teknik meringankan tubuh yang dimilikinya, sehingga dia bisa berlari di atas permukaan danau. Akan tetapi apa yang diinginkannya tak semulus apa yang ada di dalam pikiran Nincu, karena tiba-tiba saja dari dalam danau keluar seekor naga air yang langsung menyerang ke arah Nincu. Nincu begitu sangat terkejut dengan sosok naga yang menyerangnya, karena selama ini Nincu mengira jika seekor naga merupakan mitos belaka. Melihat adanya naga air di dalam danau membuat Nincu kembali ke darat, akan tetapi di sana telah menunggu 4 ekor binatang roh tingkat ke-8 yang siap menghabisinya. Mengetahui akan hal itu membuat Nincu menjadi bimbang dengan dua pilihan, yang semuanya sama-sama tak ada baiknya. Pilihan pertama, jika dia masih di permukaan air danau maka Nincu harus bersiap menjadi santapan naga air. Dan pilihan yang kedua,
Jika Nincu kembali ke darat maka dia harus bersiap untuk menghadapi keempat binatang roh yang bukan tandingannya. Aku kembali ke darat untuk menyelamatkan diri pun percuma, karena keempat binatang roh itu pasti akan membunuhku. Lebih baik aku bertarung dengan naga air, batin Nincu. Setelah memutuskan untuk bertarung dengan naga air, Nincu langsung menyerang naga air dengan pedang berkualitas yang dikeluarkan dari dalam cincin ruangnya, yang sudah dipadukan dengan api inti surgawi miliknya. Naga air yang merasakan aura kuat dari pedang Nincu, dengan segera masuk ke dalam air dan tahu-tahu muncul dari dalam air dengan jarak yang begitu dekat dengan Nincu. Nincu seketika itu menebaskan pedangnya dengan kuat berharap pedangnya itu dapat melukai tubuh naga air, akan tetapi kenyataannya tak sesuai harapan. Pedang berkualitas yang berada di genggaman tangannya seketika itu hancur berkeping-keping saat membentur sisik naga yang sekeras berlian. Mengetahui pedang Nincu tak mampu melukai tubuhnya, membuat naga air kembali menghempaskan ekornya ke arah Nincu, hingga Nincu beberapa kali berjumpalitan di udara untuk menghindari serangan yang mematikan itu. Walaupun Nincu mampu menghindarinya, akan tetapi angin yang ditimbulkan dari kibasan ekor sang naga, mampu membuat Nincu terhempas dan masuk ke dalam air danau. Melihat Nincu masuk ke dalam air, membuat naga air yang melayang di udara seketika itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan langsung menuju ke arah Nincu. Nincu mengerahkan seluruh kemampuannya yang seketika itu membuat inti api surgawi menyelimuti tubuhnya. Air tempat di mana Nincu berada, mendidih dan bergejolak karena hawa panas yang dikeluarkan oleh tubuh Nincu. Naga air yang berhasil menelan Nincu hidup-hidup, seketika itu menjerit kesakitan karena tubuhnya seperti terpanggang di atas bara api. Hal itu membuat naga air memuntahkan kembali tubuh Nincu. Nincu yang telah terbebas dari dalam perut naga air, segera berlari menghindarinya, akan tetapi sebuah pergerakan ekor sang naga yang tak diduga-duga, berhasil menghantam dengan telak tubuh Nincu hingga membuatnya terhempas ke arah batu yang terdapat pedang penguasa malam di sana. Darah segar yang keluar dari mulut Nincu mengenai pedang penguasa malam yang ada di dekatnya, hingga membuat pedang penguasa malam bereaksi. Seluruh area tempat itu bergetar hebat, akibat aura yang dikeluarkan oleh pedang penguasa malam. Cepat kau cabut pedang itu, karena dia telah mengakuimu sebagai pemiliknya yang sah, ucap inti api surgawi. Mendengar perintah sang guru, Nincu segera meraih pedang penguasa malam yang ada di dekatnya. Tiba-tiba Nincu merasakan kekuatannya bertambah berkali-kali lipat dari sebelumnya, dan bom. Tiba-tiba saja Nincu melakukan penerobosan di ranah tingkat alam. Tak kusangka pedang penguasa malam begitu kuat, dengan memegangnya saja aku telah berhasil menerobos ke ranah tingkat alam, batin Nincu. Kali ini Nincu ingin bertarung habis-habisan dengan naga air. Saat melihat naga air kembali menyerangnya, Nincu segera melompat ke bawah danau dan saat kakinya menginjak permukaan air, dia pun segera menjejaknya dengan kuat sehingga membuat tubuh Nincu melesat cepat ke arah naga air. Bersambung. Episode sebelumnya, Gunung Wongku. Episode berikutnya, berlatih teknik pedang penguasa malam.